Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang telah memberikan, menganugerahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan hari ini, detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya bersujud kepadanya, dan juga kita masih bisa mengikuti ta'lim. Semoga mendapatkan berkah darinya. Salawat dan salam senantiasa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga di akhirat kelak nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Topik di pagi ini insyaallah kita akan membahas ayat yang selalu hangat kita diskusikan sehari-hari, yaitu surat An-Nisa, insyaallah ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan di rakaat kedua, ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, ini sebenarnya surat An-Nisa ini surat yang turun di Madinah. Surat yang turun di Madinah itu umumnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Madinah, karena di Madinah itu udah boleh dibilang orang Islamnya udah banyak lah, sehingga seringkali dipanggil oleh ya ayyuhalladzina amanu. Tapi khusus surat An-Nisa ini unik. Itu dia menggunakan panggilan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi kalau dipanggil ya ayyuhan nas, artinya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bukan cuma orang beriman, tapi seluruh manusia, siapapun itu. Baik dia beriman ataupun tidak beriman, baik dia berkulit hitam, berkulit putih dan sebagainya. Baik dia orang kota maupun orang desa, semua, baik dia pria maupun wanita. Kenapa ayat ini menggunakan panggilannya ya ayuhan nas? Karena ayat ini ingin mengingatkan kepada seluruh kita semua manusia bahwa kita itu tercipta dari satu sumber. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu semua yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi seluruh manusia ini Allah ingatkan bahwa kalian semua ini, kita semua ini asal mulanya itu satu, diri yang satu. Siapa diri yang satu? Tentu saja kita semua tahu adalah asalnya semua dari Nabi Adam. Jadi pada dasarnya kita ini semua bersaudara, walaupun bukan saudara kandung, tapi paling tidak kita sebagai saudara sesama manusia, atau disebut dengan kalau istilah zaman sekarang namanya ukhuwah basyariyah, saudara sama manusia, karena berasal dari diri yang satu. Wa khalaqakum minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari diri yang satu itu Allah ciptakan lagi zaujaha, pasangannya. Karena kisahnya adalah Nabi Adam sudah diciptakan dan dia bersenang-senang sendirian di surga. Ya kan, dia mau apa juga ada di situ ya kan. Mau minum sungai madu, mau minum sungai susu, mau makan apa juga ada di situ. Buah khuldi dimakan juga dia. Ya, waktu itu belum ada larangan, boleh-boleh aja gitu kan. Makan buah apa juga boleh. Tapi tetap saja yang namanya seorang laki-laki senikmat apapun hidupnya, semewah apapun fasilitasnya, kalau sendirian nggak betah Pak. Ya enggak. Coba Pak Tatang kalau tugas ke Pontianak sendirian Pak, nggak betah pasti.
pengen pulang. Atau pengen ada yang nemenin kan gitu. Gak usah seenak apapun gitu loh. Manusia seperti itu kan, laki-laki lah seperti itu. Memang dari dulu sifatnya seperti itu. Dan Allah tahu pasti nggak betah nih anaknya. Lihat aja gitu kan, berapa lama dia nih nggak mengeluh kan begitu. Begitu tengah-tengah, waduh mana nggak betah, kok nggak enak banget, perasaan nggak ada yang ngajak ngobrol kan gitu. Diem aja, emang enak sih segala fasilitas ada, tapi sepi. Allah tahu, maha tahu dengan rintihan atau keluhan Nabi Adam. Nah, saat Nabi Adam tertidur, ya kan Allah ciptakan pasangannya. Yang menurut hadis Sahih Bukhari dikatakan pasangannya ini berasal dari tulang rusuk sebelah kiri. Nah, dalam hadis Sahih, tulang rusuk sebelah kiri. Ciptakanlah yang kita kenal sebagai istrinya, yaitu Hawa, istri Hawa. Nah, kenapa Allah ciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri? Kan ini unik gitu kan. Kenapa enggak dari tanah juga misalnya kan, seperti sebagaimana Nabi Adam. Dan kenapa dari tulang rusuk ngambil bahan bakunya gitu? Kenapa enggak dari tulang yang lain ya? Dari tulang rahang kayak gitu, atau dari tulang punggung, atau tulang kaki, tulang tangan gitu kan. Ini sebenarnya mengandung makna metafora bahwa Rasulullah menceritakan seperti ini. Yang pertama, buat tulang rusuk adalah tulang yang sebetulnya berada di dalam bagian tubuh si laki-laki tersebut yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam. Gitu. Jadi tulang rusuk itu maknanya bahwa laki-laki itu sebenarnya butuh bagian dalamnya itu, bagian hatinya ini dilindungi oleh istrinya, disayangi, diperhatikan, sehingga merasa nyaman hatinya, bagian dalamnya gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa tulang rusuk adalah tulang yang bengkok, Pak. Kalau tulang bengkok, kalau dia diluruskan secara paksa, patah dia. Jadi kalau kita ngasih tahu sama istri, nggak bisa, nggak boleh gini-gini, nggak bisa, paksa, nangis dia, Pak, mutung, kan, dan sebagainya. Tapi kalau dibiarkan aja ya tetap aja bengkok. Ya begitu terus, nggak berubah. Tuh, makanya Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang tadi Sahih Bukhari tadi, nasihatilah, berikanlah nasihat, berwasiatlah kepada istrimu dengan nasihat yang baik. Tuh. Jangan kalau nasihat itu dibentak, apalagi kalau sama main kasar gitu kan, sebagian dipaksa, nggak bisa. Karena dia tercipta asal usulnya adalah dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk bengkok itu kalau dipaksa diluruskan patah. Kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Caranya gimana? Dilus-lus, pelan-pelan diurut. Nah, lama-lama lurus dia. Gitu. Maknanya seperti itu, makna kiasannya. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah dan kenapa dari tulang rusuk yang bengkok. Dan dari kedua ini mereka Allah ciptakan wabatsa minhuma rijalan katsira wa nisa. Allah perkembangbiakan dari kedua ini banyak laki-laki dan banyak perempuan yang bertebaran di muka bumi sampai dengan kita saat ini. Jadi kita semua itu berasal dari ya tentu saja ayah dan ibu kita ya dilahirkan. Kecuali Nabi Isa yang tidak punya ayah. Kita semua punya ayah dan ibu, ini sama. Berasal dari asal usul yang sama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan Allah mengulangi lagi kata takwa di sini, dan bertakwalah kepada Allah yang dimana dengan namanya ya kan, dengan namanya kita saling meminta tolong, meminta bantuan, saling bertanya, saling bersapa dan menyambung tali silaturahmi. Nah, di sini diingatkan juga oleh Allah. Karena kita itu berasal dari diri yang satu, berasal dari jiwa yang satu, asal usulnya itu sama semua dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian juga kita itu sama juga dilahirkan oleh seorang wanita, oleh seorang ibu. Ya, maka kita harus harus saling mengenal, harus saling akrab. Kalau misalnya ada masalah ya saling curhat seperti itu supaya bisa berbagi beban, berbagi masalah, dan juga harus supaya menjaga hubungan tali silaturahmi.
Itu yang terpenting. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka peliharalah silaturahmi. Jangan sampai putus silaturahmi. Begitu. Dari makna ayat pertama ini kira-kira seperti itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah, ingat, sungguhnya Allah selalu mengawasi kalian semua. Jadi Allah perintahkan untuk bertakwa, mengingatkan ya bahwa kita berasal dari diri yang satu. Kemudian Allah perintahkan juga karena kita berasal dari diri yang satu, ya kita harus saling mengenal, saling bertanya, saling bertegur sapa, saling meminta pertolongan, saling membantu dan sebagainya, dan saling menjaga silaturahmi. Jangan sampai tidak seperti itu, karena ingat Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita, Allah selalu mengawasi tindak tanduk kita. Nah, kita bayangkan bahwa ayat pertama ini turun, asbabun nuzulnya atau asal usulnya ayat ini turun adalah pada saat itu peristiwa terjadi setelah peperangan atau banyak peperangan lah, ada banyak peperangan, sehingga apa yang terjadi kalau banyak peperangan? Banyak janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Tuh, kasihan, ada yang meninggalkan anak yatim. Dan si A, tetangga kita sebelah, suaminya gugur di medan perang. Si B juga, tetangga kita yang sebelah sono, ujung sono juga gugur. Banyak berserakan, bertebaran janda-janda dan juga anak yatim. Sehingga Allah turunkan ayat ini. Ingat kepada kita semua, walaupun seolah-olah Allah berkata, ingat bahwa janda-janda itu, anak-anak yatim tersebut, walaupun bukan saudara kita sekandung, itu adalah saudara kita sesama manusia yang harus dibantu, yang harus ditolong. Seperti itu. Apalagi yang punya hubungan kekerabatan dalam hal ini. Ya kan, misalnya si A ya kan punya saudara, saudaranya ini meninggal. Tentu saja anaknya adalah tanggung jawab dari kerabatnya ini, omnya, pamannya, seperti itu. Kalau misalnya tidak punya om, tidak punya paman, ya tanggung jawab kakeknya misalnya ke atas. Jadi nggak kayak zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan ada nama yayasan yatim piatu. Itu sebetulnya ada bagian yang dicerabut dari si anak yatim tersebut. Itu ada yang dia tuh sebetulnya dizalimi seperti itu. Kenapa? Karena seharusnya anak yatim tersebut dipelihara oleh pamannya, Pak D-nya, atau kakeknya, saudaranya. Jangan sampai dititipkan di panti asuhan. Itu zalim itu pamannya, saudaranya itu yang seharusnya punya kewajiban untuk membesarkan, untuk memelihara anak yatim. Tapi kok ini dipelihara oleh orang lain, dipelihara oleh yayasan. Artinya mereka tidak bertanggung jawab. Biasanya di zaman Rasulullah sendiri begitu orang tuanya meninggal dipelihara kakeknya. Kakeknya meninggal dipelihara oleh pamannya. Harusnya seperti itu. Ayat ini mengingatkan seperti itu. Kalau misalnya mereka oke, sudah ada walinya, oke saya pelihara deh si ini anak yatim, oke saya pelihara, saya masih bisa memelihara anak yatim yang ini juga saya, yang itu ini, jadi bagi-bagilah. Wah kamu ini ya 3 anak yatim, kamu 2 anak yatim, yang ini nah, gitu sesuai dengan kemampuan ya si walinya, nama si walinya, orang tua angkatnya atau orang tua asuhnya tersebut. Nah, setelah dipelihara, Allah mengingatkan di dalam ayat berikutnya, ayat kedua, wa atul yatama amwalahum. Jika kamu pelihara anak yatim, maka jangan lupa berikanlah hartanya. Wa atul yatama, maka berikanlah hartanya kepada anak yatim tersebut, haknya. Jika anak yatim tersebut tentu saja setelah balik, setelah dewasa. Karena definisi yatim itu adalah dia ditinggal bapaknya tapi dia belum balik, Pak, belum dewasa, belum bisa hidup mandiri. Itu definisi anak yatim. Jadi kalau misalnya udah seumuran kita gitu kan, ditinggal mati bapak ya bukan anak yatim gitu kan. Atau dia udah bisa bekerja, karena udah remaja atau udah dewasa, ditinggal orang tuanya ya tidak kategori anak yatim. Kategori anak yatim adalah jika dia belum balik atau dia belum mampu lah untuk berpikir secara orang dewasa, kemudian ditinggal oleh orang tuanya, itulah anak yatim.
Nah, jika dia anak yatim yang kita pelihara itu sudah cukup umur, diperkirakan dia sudah mampu untuk mengelola hartanya sendiri, maka wa'atul yatama amwalahum, berikan hartanya kepada mereka haknya. Karena di zaman itu anak-anak yatim meninggalkan harta, Pak. Bisa jadi tanah, harta warisannya dari ayahnya tentu saja. Bisa jadi peternakan, kambing gitu kan. Ada juga unta dan sebagainya. Bisa jadi perhiasan juga peninggalannya. Karena ada di masa-masa itu orang yang memang ingin memelihara anak yatim tapi sengaja ingin mengincar hartanya sebetulnya. Wah, kebetulan saya ini orang miskin gitu kan, kurang. Maka itu anak orang kaya tuh banyak tuh harta meninggalnya. Udahlah saya pelihara deh. Dengan tujuan kita bisa menikmati juga hartanya. Itu sangat dilarang. Karena ayat ini berlanjut wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Janganlah kamu mencampur adukan harta yang baik dengan harta yang buruk dengan harta yang baik. Wah, saya punya kambing nih. Kambing saya kurus. Nah kan? Sementara anak yatim kambingnya gemuk-gemuk. Kan sama-sama kambing. Karena dia udah saya pelihara, saya berhak dong. Nah, kan dia ngasih makan saya nanti. Kambingnya tuker ah. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Atau punya sebidang tanah, anak yatim ini ada warisannya tanah, tapi tanahnya dia di dalam, sementara tanahnya dia di pinggir jalan gitu kan, sementara tanah kita di dalam, ukurannya sama-sama nih, sama-sama 100 meter misalnya, tuker aja lah. Kan saya pelihara anak yatim terus sampai besar, bahkan yang anak dia di belakangan aja nih katanya, tanahnya yang punya saya tuker yang depan gitu. Itu nggak boleh seperti itu, karena itu mencampur adukan atau menukar yang baik dengan yang jelek. Dan janganlah kita memakan juga harta anak yatim, ya kan? Karena kitanya juga hidup mungkin pas-pasan, sementara anak yatim kaya, kesempatan nih. Tadi saya bilang kan, anak yatim dikasih makan dari hartanya dia sendiri kan, kita kelola hartanya anak yatim dan kita besarkan, kita sekolahkan. Misalnya kalau zaman sekarang kan, kita kasih makan dia dengan hartanya dia sendiri, terus harta si anak yatim. Tapi di situ kita ngambil bagian juga gitu loh. Buat sekolah dia, sekolah anaknya juga pakai harta itu juga. Anaknya dia sekolah pakai harta itu, anaknya anak yatim juga pakai hartanya dia sendiri sekolah. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, itu juga huban kabiro. Di sini di kalimatnya artinya adalah dosa yang besar. Dilarang untuk memakan harta anak yatim. Kemudian lanjut dengan ayat ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Nah, jika kamu khawatir, nah gini. Jadi ada juga orang yang tadi kan anak yatim secara umum. Ini ada anak yatim yang secara khusus. Itu anak yatimnya perempuan. Katanya cantik nih. Kalau gedenya cakep nih, gitu kan. Anak yatim pula, nggak punya wali, enak banget gitu. Ya kan, terus kalau udah gede, gua kawin dah. Gitu. Gua pelihara dulu sekarang, gua bedem. Pelihara, nanti kalau udah gede, ini nih, terus saya nikahin. Jadiin istri, udah kaya lagi, harta warisannya banyak. Kan kita jadi memiliki hartanya juga. Nah, itu asal-usulnya gini, kayak ini. Wa in khiftum, Allah peringatkan, jika kamu khawatir tidak bisa tuksid. Tuksid itu artinya adil, fair. Jadi kata adil di dalam Al-Qur'an ini di ayat ini ada dua kata adil yang dipakai, yaitu tuksitu dan ta'adilu. Ada tuksitu itu adalah adil tapi dalam arti fair, adilnya. Kalau ta'adilu adalah adil dalam arti sesuai dengan haknya. Bisa jadi kalau adil itu cukup menyakitkan, tapi karena sesuai dengan hak, ya itu harus dilaksanakan. Tapi kalau tuksi itu adil tapi fair. Dalam kasus ini adalah kenapa menggunakan kata tuksi itu untuk anak yatim? Karena bisa jadi begini, setelah dia dinikahi anak yatim tersebut, sehingga dia punya istri lagi nih, nikahin anak yatim kan dia udah punya istri, kemudian anak yatim udah besar. Dinikahin juga, nggak ada kan anak yatim yang ini dikasih nafkahnya cuma segini, lu kan anak yatim misalnya gitu kan. Biasanya juga makannya biasa-biasa aja gitu, makan yang penting biaya hidupnya ringan lah, rendah gitu kan. Tapi istri yang lain karena memang nih istri ini anaknya anak pejabat misalnya ya kan, anaknya pejabat yang biasa hidupnya serba kecukupan dan sebagainya, ini dikasih nafkahnya besar. Sementara ini anak yatim karena dulunya memang serba kekurangan, dikasih nafkahnya kecil, karena mentang-mentang anak yatim. Nah, kalau ada salah sedikit diomelin ya, bahkan mungkin dipukul.
Sementara yang ini nggak berani dia ngomelin mukul. Orang bapaknya jenderal gitu kan misalnya kalau zaman sekarang. Mana berani kalau mukul anaknya yang orang tuanya masih ada. Orang tuanya pejabat pula misalnya kan petinggi, nggak berani. Kalau ini kan rentan karena dia nggak punya orang tua, ya kan, hartanya juga mungkin sedikit misalnya. Ini sangat rentan terhadap perlakuan yang zolim, yang aniaya, sangat rentan. Karena biasanya kalau suami yang istrinya lebih dari satu ya seperti itulah. Kadang-kadang berlaku tidak adil, akhirnya gitu kan, tidak adil. Makanya di sini diingatkan sebaiknya kamu jangan menikahi anak yatim itu. Kalau sekiranya kamu tidak mampu untuk berbuat adil, sebagaimana kamu memperlakukan istrimu yang sekarang. Kamu memperlakukan istrimu yang sekarang seperti ini, bisa nggak kamu memperlakukan anak yatim itu yang setara dengan istrimu yang sekarang? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, mendingan jangan. Kenapa? Karena dosanya gede ini anak yatim gitu asal usulnya. Punya harta bawaan dan sebagainya yang mungkin akan tercampur dengan hartamu. Daripada kamu menikahi anak yatim ini, ya kan? Udahlah, mendingan cari aja yang lain. Nah, ini kalimatnya. Fankihu, maka nikahilah yang lain aja. Ma tobalakum, siapapun yang kamu suka. Minan nisa, dari para wanita, matna 2, watulata 3, waruba atau 4. Jadi ini sebenarnya konteksnya ada 2 golongan perempuan di sini. Perempuan yang pertama adalah anak yatim, perempuan kedua adalah yang anak yang bukan yatim, wanita biasa lah, wanita pada umumnya. Jadi ada warning untuk menikah anak yatim. Jika tidak adil, hati-hati, bahaya. Ini kan yang lain aja deh, mau 2 kayak mau 3 mau 4 terserah lu lah. Gitu. Maksimum 4 ya tapi. Gitu. Kenapa 4 maksimum? Karena Allah tahu kemampuan seorang laki-laki dalam mengatur urusan rumah tangga itu maksimum 4. Jadi sebenarnya ayat ini bukan ayat yang seperti yang kita kira, ya kan, ayat yang memerintahkan untuk berpoligami, tidak. Justru ayat ini membatasi. Karena di zaman Nabi, para sahabat itu ada yang istrinya 10, 8, 9, yang banyak-banyak 4 aja. Nah, gitu. Jadi ini membatasi. Yang tadi istrinya tidak ada syariat membatasi berapa jumlah istri, karena dibatasi oleh syariat maksimum 4 saja. Sehingga Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, sahabatku yang kalian istrinya lebih dari 4 ceraikan. Pilih 4 mana aja yang kalian suka, sisanya ceraikan. Gitu. Jadi ceraikan semuanya oleh para sahabat itu. Sehingga semua punya istri 4. Dan para sahabat juga khawatir sekarang kalau nanti ingin menikah anak yatim, wah jadi pikir 2 kali, 3 kali gitu loh. Kecuali kalau dia yakin dia bisa berbuat adil. Ya kecuali bagi sahabat yang memang atau kita memang belum menikah. Belum menikah kan ya sudah bisa hampir dipastikan bisa berbuat adil lah, karena kan cuma 1. Tapi kalau dia sudah menikah, bisa nggak menyetarakan anak yatim ini, ya kan, yang tidak punya bemper, yang tidak punya pelindung gitu kan, atau wali, dengan orang istri yang tidak anak yatim, yang memang masih punya orang tua dan sebagainya. Ini harus adil. Kalau nggak bisa adil, cari aja yang lain deh. Begitu ayat ini menyebutkan. Mau 2, mau 3, mau 4. Aw ma malakat aimanukum, atau ya gauli aja budak-budakmu. Kalau di zaman dulu masih ada perbudakan. Tidak hanya umat Islam, tapi umat non-Muslim juga, termasuk di Amerika itu yang namanya perbudakan baru selesai tahun berapa gitu. Jauh setelah Islam menghilang perbudakan, di Amerika aja masih perbudakan, di Australia itu masih perbudakan, yang budaknya yang kulit hitam itu kan masih dicambukin. Islam sudah selesai perbudakan di zaman Nabi. Tapi kesini masih di Amerika, di Australia dan sebagainya, negara-negara Eropa khususnya masih ada perbudakan. Nah di zaman itu yang namanya budak itu adalah seperti barang. Nah, kan mau diapain juga terserah, mau digauli ya terserah, namanya juga barang kita, milik kita, boleh-boleh aja, dan tidak perlu ada keadilan, itu nggak perlu adil, namanya membudak, suka-suka kita lah, gitu. Dan itu dibolehkan dalam agama, karena selama masih ada perbudakan. Tapi sekarang kan Islam sudah tidak ada perbudakan. Islam sangat menentang perbudakan. Untuk itu dalam Islam banyak sekali hal-hal yang kafaratnya, ya kan, atau hukumannya adalah memerdekakan budak.
Seperti misalnya di bulan Ramadan bolong nih sehari puasa, kan? Ya kafaratnya adalah merdekakan budak yang pertama. Kamu harus memerdekakan budak. Kalau nggak mampu gimana? Ganti dengan puasa dan seterusnya seperti itu. Jadi selalu banyak kafarat yang memang sengaja Rasulullah terapkan supaya perbudakan makin lama makin habis, makin terkikis. Nah, tidak bisa tiba-tiba kamu larang perbudakan, enggak. Harus dengan pelan-pelan karena sudah menjadi budaya masyarakat. Pelan-pelan sehingga lama-lama terkikis habis perbudakan. Seperti itu. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada perbuatan yang tidak menganiaya, supaya tidak menganiaya ya istri-istrinya kita itu. Oke, dalam ayat ini sebetulnya jadi gini. Islam itu merupakan satu-satunya agama yang punya solusi dari berbagai macam masalah. Termasuk poligami ini adalah solusi, Pak. Jika terjadi perang, taruhlah seperti perang dunia 1, perang dunia kedua, mudah-mudahan nggak ada perang dunia ketiga ya. Kan pasti banyak laki-laki yang gugur di medan perang. Apa solusi Islam? Ini solusinya. Apa solusi yang di dalam agama-agama non-Islam? Nggak ada solusinya. Hanya Islam yang punya solusi bagaimana mengatasi kelangkaan laki-laki. Karena satu hal, karena perang misalnya. Bisa juga itu adalah solusi ini, solusinya. Kalau enggak, kasihan janda-janda siapa yang ngurus? Kan? Karena pilihannya adalah dia kita urus dengan cara dinikahi atau mohon maaf, dia akan melacurkan dirinya sendiri. Dan bagi kita juga laki-laki kalau misal dilarang menikah lagi, ujung-ujungnya apa? Ya kita berzina. Makanya dosa besar seorang istri jika melarang suaminya ingin menikah lagi, nggak boleh. Kalau suaminya memang punya libido yang tinggi, punya harta yang banyak, punya libido yang tinggi, dia sanggup menafkahi lahir dan batin, istrinya melarang. Akhirnya suaminya berzina. Nah, itu dosa besar juga istrinya, nggak boleh. Karena ada teman saya di kantor, itu satu kantor dulu. Dia tuh kalau sehari nggak berhubungan seksual, nggak bisa pikir, Pak, nggak bisa kerja. Karena sangat tinggi libidonya. Dia setiap hari minimal sekali. Minimal itu sekali itu setiap hari. Setiap hari harus. Jadi pada saat makan siang, itu pasti dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ya menggauli istrinya, baru balik ke kantor lagi dengan badan yang segar. Setelah mandi dan makan tentu saja. Ada seperti itu. Sampai istrinya menyerah, "Bang, aku nggak kuat melayanimu. Kamu nikah lagi deh. Aku udah nggak bisa kayak gini terus." Oh ya udah, gitu. Nah, itu akhirnya dicarikan. Istrinya yang mencarikan, mau nggak sama ini, mau nanti sayang. Ini teman saya nih. Gitu. Dan dia juga bersedia untuk dipoligami. Ya akhirnya dia menikah lagi. Itu betul-betul terjadi sehingga tiap hari gantian selang-seling. Siang ini dia pulang kantor ke rumah ini, besoknya dia pulang pas istirahat kerja ke rumahnya si B gitu terus ya. Karena dia memang harus seperti itu tiap hari. Kadang-kadang dua-duanya didatengin di hari itu, siangnya si A, malamnya si B gitu loh. Karena dia memang punya libido yang sangat tinggi, Pak, 300 tenaga kuda gitu kalau kata Ustaz Abdul Somad. Itu luar biasa itu. Dan kalau dia tidak seperti itu, wah, stres dia. Kerja nggak bisa mikir, ya kan pusing karena ada hasrat yang menggebu-gebu seperti itu. Itu juga merupakan sebuah solusi ini. Jadi bukan tidak, ujung-ujungnya apa? Jajan. Kan kalau kita sekarang kita tahu sebuah istilah gitu kan, daripada lu pelihara kambing, dengan lu beli sate kambing gitu. Itu istilah yang sangat menyesatkan, Pak. Terus terang aja, bahaya istilah itu. Itu mengajari orang untuk udahlah, lu jajan aja gitu. Bahaya itu. Kenapa? Karena zina salah satu dosa yang sangat besar. Satu level, dua level di bawah syirik. Dosa terbesar itu syirik yang nomor pertama. Dosa terbesar kedua adalah membunuh. Membunuh tanpa hak, ya, ada kalimat tambahannya. Yang ketiga adalah berzina. Urutannya itu dosa yang sangat besar. Makanya Islam memberikan solusi di sini bagaimana caranya menyalurkan hasil biologis. Allah tuh tahu laki-laki itu nggak pernah cukup dengan satu. Tanya kepada diri kita masing-masing, hati kita yang terdalam, ya kan? Tidak cukup dengan satu.
Tapi kalau kita selama kita masih bisa mengendalikan dan istri kita juga masih mampu untuk ini, ya sudah satu saja. Kalau kita tidak bisa lagi mengendalikan, gimana caranya nih? Ya kan, duit banyak, ya kan, tabungan miliaran, misalnya kan, rumah punya 5. Ada teman saya rumahnya 5, duitnya miliaran itu kan. Bini 1. Gimana nih? Gitu loh. Pasti namanya jiwa laki-laki seperti itulah. Nah, ini seperti itu gitu loh. Ya, ujung-ujungnya jangan sampai terjadi perselingkuhan. Yang sekarang kan marak seperti itu. Kenapa? Karena dilarang ujung-ujungnya gitu. Minimalnya kalaupun tidak terjadi perzinahan ya ujungnya apa? Ya nikah siri. Nah, nikah siri memang halal, tapi tentu saja ini sangat tidak direkomendasikan karena kasihan sang istri tidak mendapatkan hak sesuai dengan yang seharusnya. Itu rentan berbuat zalim juga. Kenapa? Saat istri menuntut misalnya warisan, anakmu pas ini meninggal untuk warisan, mana buktinya? Nggak ada di pengadilan agama. Ini bukan anaknya karena tidak tercatat. Kasihan juga nanti saat suaminya meninggal atau bapaknya meninggal, yang menuntut padahal bapaknya orang kaya, ya kan, nggak bisa menuntut haknya atas waris seperti itu. Itu juga mendolimi juga dengan nikah siri. Kalau nikah siri ya pastikan hartanya udah dibagi di awal nikah siri misalnya. Ini saya ngajarin ya, tapi saya juga belum pernah praktek. Siri, misalnya, ini kamu rumahnya yang ini ya, ini hartamu yang ini, tanah yang ini hartamu sekian, tabungannya ini. Dipisah. Jadi kalaupun kita sebagai ayahnya meninggal nih udah punya kehidupan yang layak seperti itu. Jangan sampai menyengsarakan itu ya, jangan sampai mendolimi. Nah tadi kalau perang bisa jadi seperti itu kehilangan ini. Kedua adalah kalau misalnya mandul, istrinya mandul gimana? Nggak bisa punya anak. Padahal kita butuh untuk melanjutkan keturunan. Harta kita banyak, buat apa kalau kita nggak punya anak? Mau dibagi ke siapa? Buat siapa hartanya nanti? Gunung gini tidak ada yang mewarisi. Sehingga istrinya mandul ya inilah jalan keluar yang diberikan oleh Islam yang ditawarkan. Ya nikah lagi halal. Itu seperti kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan juga begitu. Nikah dengan Sarah, nggak punya anak sampai umur 80 tahun kalau menurut riwayat. Dan menikahlah lagi dengan Hajar. Punyalah anak Ismail. Walaupun kemudian setelah Ismail lahir, dia punya anak juga dengan Sarah, Nabi Ishak. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah jalan keluar yang diberikan oleh Islam saat terjadi peperangan sehingga langka wanita, langka laki-laki atau beberapa negara bahkan seperti itu. Negara yang memang ya rentan perang ya, mungkin di Palestina itu kan pasti jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki karena laki-laki banyak yang mati. Gitu. Kasihan kalau misalnya nggak dinikahin lagi, itu jalan keluar. Mungkin kedua karena penyakit, mandul dan sebagainya. Ketiga bisa juga karena tadi itu kebutuhan biologisnya begitu tinggi sehingga carikan jalan keluar dan seterusnya. Jadi ayat ini merupakan ayat solusi bagi kebutuhan tertentu yang jauh lebih baik dibandingkan yang tadi itu kita makan sate kan tapi nggak mau pelihara kambing gitu. Kalau dalam Islam sebaiknya pelihara kambing, Pak. Jangan beli jajan sate di luar. Mungkin seperti itu aja. Sebelum ditutup, silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara soal gerakan yang kita sampaikan itu konteksnya pada saat itu kan lagi peperangan. Ya. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini populasi wanita kan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan ada wanita yang sampai meninggal pun tidak menikah. Itu gimana kira-kira Ustaz? Ya, oke. Tidak menikah, apa ada kewajiban juga sebagai salah satu solusi dari agama kita bagi laki-laki yang mampu dan punya kemampuan secara fisik, finansial, ternyata istri tidak menghendaki istri juga bisa dikatakan turut bersalah dalam hal ini kira-kira. Salah Pak, nggak boleh sih menghendaki seperti itu. Jadi itu juga salah satu menzulimi hak orang lain. Dia punya hak untuk menikah, semua orang punya hak untuk menikah, semua orang punya hak
untuk bisa punya keturunan dan sebagainya. Sementara ini tidak, karena tapi seharusnya tidak semua istri lah. Artinya gini, ada cara-cara di mana istri itu apa namanya dirayu oleh suaminya supaya mau menikah lagi, ada trik-triknya ada Pak. Tapi nggak dibahas di sesi ini, mungkin di sesi yang lain. Gitu. Termasuk kalau ada, termasuk juga dorongan dari negara, seperti di salah satu negara itu di Kazakhstan kalau nggak salah ya. Itu negara justru membiayai istri kedua. Jadi misalnya kalau kalian nikah lagi dengan istri kedua, maka seluruh biaya hidup ditanggung, biaya pernikahan ditanggung, biaya lahir nanti kalau punya anak ditanggung, termasuk anaknya sekolah sampai lulus universitas ditanggung oleh negara. Gitu loh. Jadi si suami tinggal kawin aja gitu. Dia nggak perlu mikirin biaya apa karena semua ditanggung oleh negara. Sehingga si istri pertama ini kan istri biasanya kan yang diribetin sama dia apa sih? Harta, takut kurang gitu kan. Ntar belanja gua kurang kan, lu bagi-bagi kan gitu. Sehingga negara memfasilitasi Pak. Seperti itu. Sehingga istri udahlah tenang aja. Hartamu seperti sekarang, belanjaanmu tidak berkurang. Jatahmu tidak berkurang. Karena ditanggung oleh negara. Nah gitu loh. Bisa juga seperti itu solusinya. Nah kalau ada wanita sampai meninggal tidak menikah, gimana, dosa nggak wanita tersebut? Ya enggak Pak, enggak dosa. Karena nikah kan sunnah, bukan wajib. Ya. Tuh, sunnah bukan wajib. Enggak masalah. Perbandingan lah Ya. saya sebagai mualaf yang dulu saya tahu kalau dalam hukum perkawinan Katolik itu hukumnya atau ininya dua sepasang suami istri itu dipertemukan oleh Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa memisahkan mereka. Jadi cuma ibaratnya nggak ada istri kedua. Dia bisa pisah dari suami istri cuma karena ibaratnya meninggal. Gitu. Nah itu yang cukup mungkin sangat berbeda jauh ya. Betul. Hukum Islam gitu kalau kita bicara ininya bisa maksimum 4 tadi ya kalau disampaikan. Tapi kalau versi saya kan ini ya, kalau mungkin orang punya pikiran masing-masing berbeda-beda ya, dari mungkin dari karakternya, dari cara dia selama lingkungannya begitu. Kalau buat saya itu kan kalau perkawinan adalah sesuatu yang dilandasi oleh kasih sayang. Gitu. Ya. Jadi kalau buat saya itu kalau sampai 1, 2, 3, 4 yang kedua itu Saya juga. sangat ya artinya kayak konsepnya itu Nggak masuk. jelas sih dalam pikiran saya itu nggak pernah ada Iya. itu Membagi cinta. jadi kedua gitu atau ketiga. Itu pendapat saya itu aja. Ya. Oke. Jadi begini, memang dalam agama selain Islam ya istri itu cuma satu. Cuman ya tadi itu Pak masalahnya. Kalau misalnya istrinya mandul, kan gimana? Ya cinta sih cinta, tapi istrinya mandul. Saya punya anak nih, harta saya miliaran, tanah saya berhektar-hektar, ribuan hektar, ya kan? Rumah saya banyak di mana-mana, properti. Mau dikasihin ke siapa? Tentu isinya cuma boleh satu, dan isinya mandul pula, gitu loh. Kan hal seperti itu bukan hal yang mustahil dan bahkan banyak terjadi gitu loh di lingkungan kita. Loh, ada orang yang kecukupan, hartanya banyak dan sebagainya macam, tapi nggak punya anak kan kasihan. Ini anak apa namanya mau diserahkan ke siapa nih? Mungkin solusinya adalah dalam agama lain, ya diceraikan istrinya, nikah lagi dengan orang lain, kan gitu. Tapi Islam memang membolehkan untuk bercerai, tolak, ada bab tersendiri tolak ini. Tapi tolak adalah perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah. Halal talak itu, kita menceraikan itu halal. Tapi Allah sangat membenci dengan talak. Karena talak itu cikal bakal perbuatan dosa, Pak, yang banyak. Makanya anak buahnya iblis setan itu mendapatkan reward paling tinggi, Pak. Bintang Mahaputra gitu kan. Kalau dia berhasil menceraikan pasangan suami istri. Kenapa kalau udah cerai? Nah, ini bisa jadi ini berzina. Ah gitu loh, dosa lagi. Bisa terjadi ribut, ya kan, harta gono gini dan sebagainya, dosa lagi. Anak juga sengsara, yang ini mau ikut bapak apa mau ikut ibu, dosa lagi, anaknya kasihan.
Nanti punya bapak tiri, yang ini punya ibu tiri. Nanti berantem di rumahnya, anaknya susah lagi. Padahal tolak itu, cerai itu adalah sesuatu yang halal, tapi Allah sangat membenci. Nah, sehingga daripada talak, dicerai, kemudian nikah lagi, sebaiknya udah nikahin lagi aja. Yang tetap yang ini diurus, yang ini diurus. Yang penting berlakulah bagaimana supaya sebisa mungkin adil. Nah, ini yang kemarin Pak Anto bilang kan ayat 129. Nah, 129 itu jika sudah terjadi nikah lebih dari satu. Gitu. Kalian tidak akan bisa berlaku adil, memang betul. Walaupun kalian sangat ingin, yang ayat itu menekankan bahwa berlakulah adil sesuai dengan kemampuan kita lah. Bahkan Rasulullah sendiri berdoa, ya Allah, Engkau jangan menuntut aku dengan sesuatu yang aku tuh nggak sanggup, nggak mampu. Dan Rasulullah kan istrinya dalam riwayat 9. Memang Rasulullah menyuruh sahabat lain untuk menceraikan, tapi beliau sendiri mau menceraikan istri-istrinya sehingga 4 itu dilarang oleh Allah, jangan. Kenapa? Karena istri Rasulullah tidak boleh dinikahi lagi Pak, oleh orang lain, itu haram. Mau boleh, wah mantan Rasulullah nih saya nikahin, oh nggak boleh, itu haram, nggak boleh. Makanya selama Rasulullah hidup, istrimu nggak boleh dicerai. Nanti kalau dicerai ada yang menikahi, bukan haram. Ya kalau sampai dengan Rasulullah meninggal pun istri-istrinya mantannya nggak ada yang menikahi, itu haram hukumnya. Jadi waktu itu satu-satunya istrinya yang lebih dari 4 yaitu 9. Rasulullah istrinya 9 waktu itu ya, Rasulullah. Tapi dari 9 itu kalau kita lihat sejarah, semua janda dan semuanya karena ada dimaksudkan untuk menjalin hubungan dengan kabilah-kabilah lain atau menolong dia janda yang ditinggal suaminya meninggal karena perang dan sebagainya. Satu-satunya yang masih gadis adalah hanya Siti Aisyah, yaitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Sisanya janda semua. Janda semua sisanya. Dan itu pun setelah beliau monogami selama 15 tahun. Jadi beliau monogami 15 tahun, ya kan, setelah pindah istrinya ditinggal oleh istri yang pertama Khadijah, kemudian beliau hijrah ke Madinah, barulah beliau menikah lagi dengan banyak istri, barulah berpoligami setelah monogami 15 tahun dan hijrah berpoligami. Itu pun dari poligami itu semua istrinya adalah janda-janda tua, bukan janda-janda muda. Yang masih gadis cuma satu muda dan cantik, yaitu Aisyah. Seperti itu. Jadi Islam memberikan banyak jalan keluar di sini dengan ini. Karena kalau dibatasin hanya satu, tadi itu susah. Misalnya kita habis perang, jadi tidak lagi berbicara masalah cinta, tapi berbicara masalah syariat. Bagaimana kita menjalankan syariat. Perang nih, satu RT kita nih, RT 1 ya kan, ini udah ada semua, cowoknya cuma bapak sendiri, gimana? Ya kan? Misalnya gitu kan, bingung, kasihan kan. Sementara kita lihat nih anaknya ya kan masih kecil, kurang makan, gimana orang tuanya ada, bapaknya udah nggak ada, sementara anaknya kelaparan, dosa kita sebagai tetangganya. Minimalnya kita pelihara anak yatim, minimalnya kalau tidak mau menikah lagi, pelihara anak yatim itu, minimalnya seperti itu. Nah kalau nikah siri itu menurut hukum Islam gimana kira? Boleh menikah siri, cuman tetap dekat kepada kezaliman itu tadi. Jadi pastikan nikah siri. Kalau misalnya kita udah persiapan, kalau kita meninggal nanti ini pastikan mereka tetap dapat kehidupan yang layak. Jadi siapa yang begitu nikah siri, siapa? Ini biaya kamu sampai dengan nanti kamu kuliah selesai nih, tabungannya segini udah siapkan semua. Kalau ayah meninggal, ini rumahmu di sini, tanahmu di sini, dikasih semua. Walaupun istri pertama nggak tahu, karena kan banyak katanya. Nah maksudnya nih, kalau dari hukum Islam yang nikah siri ini, saya pernah dengar cerita bahwa kalau anak yang misalnya sampai melahirkan seorang anak ini bukan bin ayahnya. Oh enggak dong, anaknya bin ayahnya. Yang bukan bin ayahnya itu kalau misalnya memang anak itu sudah hamil duluan Pak, di luar nikah. Itu bahayanya di situ. Itu makanya bahayanya zina itu di situ salah satunya. Misalnya saya nikah lagi istri siri, saya punya anak kan istri siri. Nah, anak itu juga bisa bin. Bisa dong, bin itu kan sah. Jadi saya dengar begitu, gimana? Betul, itu sah, bin. Harus bin saya. Iya dong. Bapak berhak jadi wali saat menikahkan anak bapak yang siri ini, istri siri. Dapat baik kita harus. Makanya nanya dulu.
Yang tidak bin itu ya kan, ini mohon maaf banyak terjadi di kalangan kita ya, masyarakat kita. Orang menikah tapi udah hamil duluan. Mas atau bang, saya udah 3 bulan telat. Waduh, mana nih, lapor orang tuanya kan, marah-marah orang tuanya. Udah kamu kan kawin. Hati-hati. Itu anak nanti kalau lahir, bapaknya bukan walinya pak. Walaupun yang menghamili bapaknya, tapi karena menghamilinya dia di luar nikah. Itu bahayanya. Itu bapaknya bukan walinya. Kalau anak itu nanti nikah dan bapaknya menjadi wali, pernikahan itu tidak sah. Dan anak itu zina lagi nanti hukumnya. Hati-hati itu. Jadi sekarang udah zina berturun-temurun tanpa disadari. Akibat ya itu tadi. Jadi kalau menikahkan bapaknya nggak bisa jadi wali, harus wali hakim. Gitu. Harus wali hakim. Dan anak yang dikandung itu tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya, karena bukan binnya. Karena dia hamilnya di luar nikah. Walaupun nanti dinikahi, tapi dia tidak berhak terhadap nasab. Tidak bisa anak itu begitu lahir binnya bin bapaknya, itu nggak bisa. Dia tidak berhak mengenang bin ini secara Islam ya. Dan dia tidak berhak mendapatkan warisan bapaknya, walaupun sekaya apapun. Kasihan anaknya. Yang salah siapa? Orang tuanya. Kenapa lu nikah hamil duluan sebelum nikah? Walaupun dinikahkan itu bahaya. Maka Islam itu sangat menjaga bersihnya keturunan seperti itu. Itu sangat disayangkan terjadi di masyarakat kita yang awam. Mereka tidak tahu dan itu terjadi. Hati-hati sekali. Gimana? Walaupun sudah dinikahkan. Walaupun sudah dinikahkan. Misalnya si A si B pacaran, hamil duluan. Si A si B ini harus nikah. Anak yang hamil duluan tadi kan hamilnya sebelum nikah. Kalau hamil sebelum nikah di luar nikah, berarti dia tidak berhak menyandang bin ke bapaknya. Walaupun secara biologis itu adalah bapaknya biologis, tapi secara syariat itu bukan bapaknya. Anak ini bapaknya tidak bisa jadi wali, ya kan? Dan anak itu tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Dan bapaknya tidak bisa jadi wali dan seterusnya. Jadi kalau bapaknya anak biologis, walaupun anak biologis, secara syariat seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti bapaknya ini setelah anaknya lahir dan besar dewasa dinikahkan oleh bapaknya sebagai wali, pernikahannya nggak sah. Hati-hati. Nanti anaknya berzina lagi dengan statusnya gitu ya. Secara syariat Islam statusnya berzina lagi dengan suaminya. Karena yang menikahkan bapaknya. Yang mana bapaknya itu adalah sebetulnya bukan bapak syariatnya. Bapak biologisnya iya. Tapi bukan bapak syariatnya. Sehingga tidak bisa punya nasab. Bin itu nggak bisa. Untuk mendapat bapak syariahnya gimana? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu beratnya makanya. Itu yang harus kita edukasi anak-anak kita. Nah, ada bab zina khusus. Begitu. Waktunya ada dari baru Jadi harus hati-hati Pak. Mohon supaya anak-anak kita ini dijaga. Mohon supaya anak-anak kita betul-betul diperhatikan. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman teknologi segala macam, di HP bisa lihat gambar-gambar aneh-aneh gitu kan. Yang mungkin ditiru. Anak kita kan namanya anak muda penasaran, pengen tahu gimana sih. Versi pengajian ibu-ibu nih ya. Ada istri saya kan ikut pengajian di BPI. Itu salah satu poinnya penceramah itu anak siri tidak bisa din bapaknya gitu loh. Itu yang istri saya cerita itu ceramah yang mereka disampaikan di sana di pengajian mereka itu. Apa itu salah bagaimana? Salah Pak. Salah kan? Salah. Jadi tarik istri itu ngaji di sini. Tapi saya pernah dengar juga mengajarkan juga. Jadi kalau pada dari itu nunggu sampai anaknya dilahirkan dulu. Tetap makanya walaupun anaknya udah dilahirkan tetap dia punya bapak secara syariat. Bapaknya siapa? Semua sudah lahir, kemudian dinikahi kan. Secara biologis bapaknya. Tapi secara kalau dia nikah, anaknya nanti nikah, ya bapaknya nggak bisa jadi wali. bapak jadi wali. Jadi harus wali hakim. Wali hakim. Supaya sah pernikahannya secara syariat agama, bapaknya nggak bisa jadi wali. Yang jadi wali adalah wali hakim, walaupun bapaknya ada. Kan kalau nikah kan, kalau saya dulu nikah kan ya dengan mertua saya salaman. Saya nikahkan dengan anak saya ini binti ini. Saya terima nikahnya, itu nggak bisa bapaknya bertindak sebagai wali nikah. Kalau wali hakim tadi itu berarti diwakilkan ke
KUA betul. Hulunya. Iya. Hakim KUA. Bisa kalau ada hakim. Bisa. Tapi nggak bisa Nah mungkin yang tadi dimaksud oleh Bapak nggak bisa jadi bin adalah secara negara, Pak. Nggak punya bin itu secara negara iya. Karena secara negara kan nggak, kalau misalnya nikah sini kan nggak punya buku nikah, nggak punya kakak. Betul. Memang secara negara nggak bisa kami menyatakan ini bin, ini nggak bisa secara negara. Tapi secara syariat ya bisa, nggak ada masalah. Bapaknya kan? Itu bapaknya secara syariat. Secara negara nggak diakui. Ya kita kan bin bapaknya. Ya betul. Secara negara kan nggak diakui karena mana surat nikahnya kalau itu bapakmu? Nggak ada surat nikah. Besok Bapak bahas hukum politik positif, hukum positif. Salah satunya Bapak sampaikan. Ada hukum nyata Pak. Itu kan kalau di mana ada PPA itu ya, perlindungan anak dan perempuan. Dan di situ juga ada dibahas masalah KUHP itu. Nggak ada perlindungannya. Ya mungkin. Untuk mengantisipasi terjadinya kali itu ada di perlindungan anak dan perempuan. Yang kalau besok kita bahas sama-sama terkait dengan itu. Yang rencananya kalau saya akan bahas pasal 55 sama 440 dan undang-undang anak dan perlindungan anak perempuan anak. Nah, terus kalau yang tadi, jadi anak di luar nikah itu tidak mendapatkan apa-apa dari bapaknya. Tidak, Pak. Tidak sama sekali. Ya. Ya, maksudnya kalau kalaupun mendapatkan ya sifatnya adalah hibah. Gitu, hibah, bukan waris. Ya. Jadi nggak berhak nuntut, oh saya kan bagian saya 2 kali harus dari perempuan, nggak bisa. Lu anak siapa? Gitu. Bukan anaknya dia secara syariat. Tapi kalau tadi yang bilang binnya itu gimana Pak? Kalau biasanya kan kalau misalnya dia meninggal perempuannya Susi bin, nah binnya siapa? Ya kalau secara tulisan sih boleh-boleh aja bin, tapi secara syariat itu bukan bin. Nah, dia putus, dia tidak punya nasab, tidak punya hierarki, tidak punya nasab. Secara syariat gitu, tidak punya nasab. Jadi dilihatnya dampak dari perbuatan zina itu Berat, Pak, dan luas, berat dan luas kemana-mana. turunan kita. Betul. Apa sini ada Pak? Nah itu. Makanya sebelum berlaku, kadang dulu mandul enggak gitu. Kalau mandul kan harus punya anak. Jadi ini Pak, kalau melihat saya ya, karena setelah saya dengar ceramahnya ini, mungkin kenapa itu ustaz-ustaz yang tidak terkenal umumnya lebih dari satu, karena ilmunya udah jauh itu ya. Kan yang kita tahu kan ya, yang sekarang di negara itu Komar, itu almarhum Al-Fatihah, terus mungkin beberapa juga yang saya tahu itu buat saya terus terang agak kurang apa ya, oh sampai ke segitunya gitu. Tapi saya tahu, yang saya tahu itu ustaz-ustaz dari kondang itu memang berlimpah harta secara katanya. Itu pemikiran yang saya ya itu, oh pokoknya ini kan yang menyebabkan mereka bisa berpoligami. Itu pemikiran saya sih, itu aja Pak. Itu ya. Memang dari Anissa ini, ya, kebanyakan dipakai alasan oleh orang-orang yang mengahli. Oh, sunnah Rasul apa? Kita lagi ya, sunnah Rasul aja di. Nah itu sebetulnya kalau kita melihat itu melecehkan Rasulullah sendiri. Ya kok kelihatannya ya orang-orang Islam sendiri. Ya. Jadi saya bilang orang yang suka ngomong kalau ditanya kan nikah lagi yang berapa? Oh keempat. Baca-baca amat ya, sunnah Rasul. Nah kan gitu. Nah itu lah orang-orang yang mau dikongkang gitu. Atau bisa spesial. Ya, kayak gitu. Jadi mungkin surat An-Nisa ini
lebih disosialisasikan lagi. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang sengaja memang nafsunya dia dikeluarkan. Kalau di sini kan hamba saya, ya kan, ya orang-orang pesuruhnya di dalam itu supaya hadir kan, gitu. Itu perlu dilakukan nggak? Di Nabi kan janda-janda yang kuat, ya, janda-janda yang banyak anaknya. Kalau ini kan juga janda-janda yang pakai nomor itu nggak usah. Janda-janda yang merasa memiliki kalah. Itu begitu. Yang penting masih oke. Ya, gitu. nanti masih oke kan? Masih oke kan? Kalau masih oke lagi kan? Nah ini perlu nanti mungkin pada saat kita berbiak, ini perlu dibahas nanti. Jangan sampai surat An-Nisa ini juga dijadikan Salah gunakan ya. berpoligami. Betul. Oke, makasih Pak atas masukannya. Ya silakan. Saya mau bertanya yang mengenai anak yatim tadi. Karena ada hukum di Indonesia itu anak yatim mesti dipelihara oleh negara. Iya. Nah, kalau melihat tadi di surat An-Nisa bahwasanya itu menjadi kewajiban daripada sanak saudaranya, berarti ada yang mix di sini ya Pak? Apa karena mungkin anak yatim yang udah nggak jelas itulah yang dipelihara oleh negara? Gimana? Ya kasusnya sebetulnya ya mereka nggak bertanggung jawab sebetulnya, omnya, pakdenya, kakeknya. Gua juga ada susah hidupnya, nambah anak lagi, anak lu masuk sini dalam tanggungan gua. Akhirnya dia nggak peduli, padahal itu sebenarnya salah. Karena Rasulullah tuh sebagaimana kita tahu, aku bersabda, aku dan orang yang melihat anak yatim itu di surga seperti ini. Artinya apa? Bertetangga Pak. Jadi kalau kita pengen masuk surga dan bertetangga dengan Rasulullah, setiap saat kita bisa bertemu, bisa berkunjung, bisa ngobrol dengan Rasulullah, pelihara anak yatim dengan sebaik-baiknya. Karena itu janji Nabi. Jadi bukan cuma masuk surga, tapi surganya itu bertetangga dengan Nabi. Kalau melihara anak yatim seperti itu. Jadi kalau orang yang zalim terhadap anak yatim, ya itu hati-hati saja. Karena seharusnya ini ya, keluarganya itu kerabatnya yang memelihara, tapi ternyata karena kerabatnya nggak peduli, ya kan akhirnya ya negara lah yang memelihara. Karena kalau mereka negara dipelihara oleh yayasan kan kasihan sebetulnya, dia tidak merasakan kehangatan keluarga. Dia mungkin tidak mengenal lagi siapa omnya dia, mungkin dia akan lupa nantinya. Dia nggak kenal siapa, dia omnya dan sebagainya, atau pakdenya atau kakeknya dia nggak tahu. Karena yang melihara bukan mereka, tercerabut kekerabatan tadi itu. Kasihan. Tapi memang Pak, godaannya kita merawat anak yatim itu berat sekali. Kebanyakan, bukan soalnya ya, mungkin banyak aja. Itu tuh lebih nakal daripada anak-anak yang masuk orang tua. Anak yatim sebaik yatim maupun keluarga. Nah itu mungkin salah satu godaan, ya, jadinya itu anak yatim ini memang godaan kita untuk dunia. Mungkin bapak orang juga pernah memerawat anak yatimnya. Godaannya juga, tidak mau disuruh. Cuma kita lihat tadi harus sering-sering banyak istighfar untuk menghadapi anak yatim. Itu betul-betul cobaan. Banyak sekali. Ya itulah Pak, karena memang ya anak yatim kan ditinggal bapaknya sehingga dia sementara ibunya sibuk bekerja mungkin kan gitu untuk menafkahi, ya kan bapaknya nggak ada, akhirnya dia ya nggak ada yang mendidik, nggak ada yang mengajari, ya dia suka-suka akhirnya dibesarkan oleh lingkungan. Kalau lingkungannya baik otomatis ya alhamdulillah mungkin dia jadi baik, tapi kalau lingkungannya adalah jalanan, lingkungan sekitarnya yang nggak jelas, misalnya pergaulannya nggak jelas, teman-temannya, ya kan, ya itulah yang akan diikuti oleh dia, karena pada dasarnya anak itu kan hanya mencontoh lingkungannya, siapa yang mengajari dia. Kalau yang mengajari dia adalah bukan ibunya sendiri karena ibunya sibuk bekerja untuk menafkahi, ujungnya mengajari teman-temannya, mengajari adalah tetangganya dan sebagainya, which is ya mereka nggak peduli nih anak mau jadi apa kayak mana mereka peduli, yang penting tong gini lu gini ya kan ngikutin, namanya anak kecil lama-lama terbiasa. Kalau udah terbiasa ya seperti itu jadi karakter. Memang seperti itu tantangannya Pak. Karena tantangannya berat itulah
Makanya Rasulullah menjanjikan surganya bukan cuma surga biasa, surganya bertetangga dengan Rasulullah. Karena tantangannya memang betul berat sekali. Baik tantangan dari sisi harta yang kita harus banyak mengeluarkan, tantangan dari sisi kita udah capek-capek yang mengeluarkan harta, nyokolahin lu, lalu jadi suruh nggak mau gitu kan, nggak patuh, nggak hormat sama kita. Nah itu memang tantangannya berat. Makanya pahalanya pun besar sekali. Seperti itu. Itu kan ini terjadi pengalaman pribadi. Kita akhirnya merawat anak yatim jadi piatu kan. Ibunya anak laki, ibunya kita cekcok dengan istri. Kita bilang nafkah itu kalau istri kan pakai hati, kalau suami kan pakai otak, ya kan? Baca itu ibu retek kan, bla. Akhirnya gimana solusinya nih? Akhirnya saya masuk ke pesantren. Ya semuanya dia masuk pesantren. Ya alhamdulillah sih memang kalau ya tadi bulan itu berat, ya. Dia akan berubah sikap dan perilakunya bagaimana lingkungan. Nah, akhirnya saya masuk ke pesantren, ya perubahan itu. Jadi bagaimana satu sisi saya ini memelihara anak yatim itu, satu sisi saya rindu ke istri, satu sisi anak ini kok susah banget tinggalin gitu. Nah akhirnya kita ambil apa? Ambil sikap kami berarti sudah kita masuk ke pesantren saja. Itu juga solusi yang baik, Pak. Insya Allah kalau nanti Bapak pahalnya Bapak besar nanti. Bisa menyokolkan sampai dengan anak yatimnya balik dan dia bisa berdiri sendiri seperti itu. Insya Allah. Baik, mungkin segitu aja. Nanti kita lanjutkan sambil ngopi. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang satu kantor